Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini mengalami kuasa Tuhan. Dan saya berdoa saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengalami kuasa Tuhan. Kisah para Rasul ayat pertama, Kisah para Rasul pasal pertama ayat 8 sampai ayat ke-9. Kisah para Rasul pasal pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang itu akan menerima kuasa, otoritas yang daripada Tuhan. Saudara, ini sebuah identitas bahwa saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita ini adalah anak. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita ini punya kuasa, punya otoritas. Itu identitas. Sebagai orang Kristen, menjadi pertanyaan adalah, benar nggak kita memiliki kuasa? Atau jangan-jangan kita meragukan diri kita sendiri? Padahal jelas dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan menjadi saksi, bukan cuman di Yerusalem, tapi di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Artinya kita ini brand ambassador. Kita ini duta kerajaan. Kita ini punya otoritas. Kita ini punya kuasa. Tapi berapa banyak orang kita lihat, kita saksikan, atau bahkan kita sendiri sudah puluhan tahun jadi Kristen, tapi kita tidak benar-benar memaksimalkan kuasa itu. Kita tidak benar-benar mengalami kuasa itu. Justru minta maaf, kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang perkataannya adalah perkataan-perkataan negatif, tidak ada otoritas, tidak ada wibawa. Berapa banyak orang kemudian menjadi kalah terus-menerus, padahal sudah ada kuasa. Nah, saya berdoa saudara, kita menyadari bahwa kuasa Tuhan ada pada kita. Mika pasal 7 ayat 11 dan 12 dikatakan, akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir.
dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tembok-tembok kita yang mungkin pernah rubuh akan dibangun kembali. Bahkan perbatasan kita akan diperluas. Bagaimana caranya tembok itu dibangun kembali? Bagaimana caranya untuk perbatasan kita dalam hidup ini diperluas? Tidak ada cara lain selain kuasa, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ini punya kuasa untuk kemudian tembok itu dibangun kembali dalam kehidupan kita. Untuk kemudian perbatasan kita itu diperluas. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, dikatakan lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Bahkan dikatakan keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Semua itu akan terjadi, saudara, apabila kita memakai kuasa yang Tuhan berikan. Dan ini hanya akan menjadi informasi kalau kuasa itu tidak kita pergunakan dengan baik. Untuk itu saudara sadari bahwa saudara dan saya punya kuasa itu. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ada satu wibawa, ada satu otoritas, ada satu keberanian dari seorang Yabes. Dia berseru kepada Allah untuk memberkati dia berlimpah-limpah, untuk memperluas daerahnya, dan untuk meminta penyertaan Allah. Dan Alkitab mencatat Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, Allah gak pernah membatasi kita. Allah gak pernah memberikan yang biasa. Dia mau kita betul-betul maksimal. Dia mau betul-betul kita menikmati yang terbaik. Karena itu bagian dari rencananya atas kehidupan kita. Nah, apa yang menyebabkan kenapa kemudian orang-orang tertentu tidak mengalami kuasa daripada Tuhan? Yang pertama, karena memang dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari dan tidak memaksimalkan. Jadi ada pola pikir yang salah dan keliru, yang kemudian tidak menyadari. Ya, pola pikir yang diisi dengan nilai-nilai dunia, dengan prinsip-prinsip dunia, sehingga pola pikir yang salah menghasilkan tindakan yang salah, dan hasilnya pun salah. Lalu kemudian, mengapa tidak mengalami kuasa, tidak menjaga hati? Berapa banyak orang kecewa, kepahitan, bahkan dengki. Nah, bagaimana mungkin akan mengalami kuasa kalau kemudian hatinya sudah cemar? Bagaimana mungkin, saudara? Kemudian bermain-main dengan dosa, menikmati dosa, hidup dalam dosa. Nah, bagaimana mungkin kuasa Tuhan akan bekerja atas orang demikian yang hidup menikmati dan bermain-main dengan dosa? Bagaimana mungkin? Untuk itu, saudara,
coba koreksi kehidupan kita. Apakah kita punya pola pikir yang salah, paradigma yang salah? Apa kita betul-betul menjaga hati kita? Apakah kita masih terikat menikmati dosa, bermain-main dengan dosa? Nah, kalau ini masih terjadi, ya pantaslah tidak ada kuasa dan otoritas. Untuk itu saudara, pikiran kita mesti dimerdekakan serupa dengan firman. Untuk itu saudara, jaga hati kita, jangan cemara. Ya, lepaskan pengampunan. Biarlah penuh dengan sukacita. Bertobat saudaraku. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Tinggalkan dosa itu, sehingga otoritas dan wibawa ilahi ada pada kita. Dan saya percaya saudara dan saya akan mengalami kuasa Tuhan. Dan saudara akan terkagum-kagum melihat pekerjaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa dan otoritas Tuhan ada pada kami. Untuk itu kami mesti membereskan hati kami. Untuk itu kami mesti mengubah pola pikir kami yang salah, paradigma yang salah, yang keliru. Untuk itu kami mesti membereskan semua dosa-dosa. Kami minta ampun, kami bertobat, sehingga kuasa Tuhan menjadi nyata atas kehidupan kami. Dan aku percaya hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini adalah tahun yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Kami akan menikmati kuasa yang ilahi, yang powerful, yang daripada Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.